Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan pada bulan Ramadan ini dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh berkah insya Allah. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Senang sekali kami dari Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah bisa menyapa rekan-rekan semua dalam Islamic Webinar Ramadan. Nah, ini merupakan Islamic Webinar Ramadan Season 1 dalam 1 bulan Ramadan ini. Jadi nanti akan ada 4 season Islamic Webinar Ramadan tepatnya di hari Ahad, setiap hari Ahad selama 4 minggu ini. Nah, ini yang pertama, Islamic Webinar Ramadan ini kita mengusung tema tentang keibuan nih. Judulnya yaitu memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak. Insya Allah, ilmu ini akan berguna untuk kita semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, akang teteh semuanya. Baik, untuk melanjutkan acara, kita buka dengan kalimatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan ini, marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah kepada Ustadz Mustafid SOSI, kami persilahkan. Ustadz Mustafid, apakah nyambung? Sudah masuk Ustadz Mustafid? Sudah. Sepertinya belum. Ustadz Mustafid? Kayaknya tidak ada Ustadz Mustafid. Wah, ini Ustadz-Ustadznya keluar. Sedang masuk lagi ya Ustadz Mustafid ya? Belum. Ustadz datang.
Ustaz Mustafid. Udah pada pamit. Aku juga pengen nih. Makan kemana ya? Dia bisa dah. Pak Mustafid. Dia bisa ya. Ganti Pak Fajar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ya? Sudah, alhamdulillah. Maka Ustaz Mustafid memberikan sambutan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para peserta Islamic webinar Ramadan 1444 Hijriah yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Narasumber Ibu Dinar Khairun Nisa Sarjana Sains yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di hari yang keempat di bulan Ramadan, dengan bangga kami Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah Indramayu mempersembahkan kegiatan Islamic Webinar Ramadan 1444 Hijriah, yang ini merupakan kegiatan perdana di bulan Ramadan. Para peserta Islamic Webinar Ramadan 1444 Hijriah juga yang sama-sama dicintai Allah SWT. Singkat saja, kami atas nama Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah menyampaikan jazakillahu khair pada Ibu Dinar Khairun Nisa sebagai narasumber pertama pada sesi pertama di hari Ahad 26 Maret 2023 ini, atau di tanggal Ramadan yang keempat 1444 Hijriah, yang sudah berkenan hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kegiatan di Islamic Webinar Ramadan yang diselenggarakan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah. Kemudian terima kasih atas partisipasi para peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan. Walaupun ini perdana, mudah-mudahan ini berkelanjutan insya Allah. Insya Allah selama Ramadan kami mempersembahkan 4 sesi atau 4 pekan setiap hari Ahad, dari mulai tanggal 26 Maret yang perdana ini hari ini, 2 April, 9 April, dan 16 April 2023 dengan tema yang berbeda,
dengan waktu yang sama, yakni pukul 10 sampai 11.30. Mungkin itu saja pengarahan atau awalan dari kami. Mudah-mudahan kajian Islamic Webinar Ramadan 1444 Hijriah Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah Indramayu ini semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Allah alam bisawab. Allahumma fiqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mustafid SOSI atas sambutan dan pengarahannya. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh, webinar ini bersifat umum untuk seluruhnya gitu. Jadi kalau ingin menyebar link Zoom ini seluas-luasnya, mangga dipersilakan. Kami sangat mengizinkan agar webinar ini banyak orangnya, jadi ilmunya juga berkahnya banyak. Jadi ayo nggak apa-apa, kita sebar seluas-luasnya linknya, sebar kebaikannya, biar kita juga dapat pahalanya, dapat manfaatnya. Nah, untuk untuk memulai acara ini, Bapak Ibu Akang Teteh boleh menyiapkan alat tulis, barangkali ada nanti dari pemateri ada yang harus dicatat, boleh disiapkan dari sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk memulai webinar ini akan dipimpin oleh moderator kita, Sofia Lu'bah Azkia. Alhamdulillah hari ini sudah hadir. Nah, kepada Teteh Sofia Lu'bah Azkia dipersilahkan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Ya, terdengar. Oke, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mau nyapa dulu, gimana kabarnya bunda-bunda, ayahanda, abang-abang, teteh-teteh sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga di Ramadan hari kelima ini Allah senantiasa beri kesehatan untuk kita ya, berikan rahmat dan juga kasih sayang agar kita selalu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini gitu. Selanjutnya perkenalkan, saya Sofia Lu'bah Azkia selaku moderator yang akan memandu acara di Islamic Webinar Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja mungkin masuk ke acara inti ya, yaitu penyampaian materi sekaligus nanti ada diskusi atau mungkin sesi tanya jawab di akhir setelah pemateri menyampaikan materinya gitu kan. Nah, dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC sebelumnya gitu ya, bahwasanya di Islamic Webinar Ramadan ini pada kesempatan hari ini yaitu di seri 1 mengambil tema besar kita yaitu memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak gitu, yang akan disampaikan oleh Teh Dinar nantinya. Nah, dari tema yang sangat luar biasa ini, harapan saya untuk para teman kami ya, untuk para hadirin sekalian itu untuk menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik. Jika ada poin penting mohon dicatat juga gitu, agar apa yang disampaikan oleh pemateri nantinya itu dapat tersapi dan sampai gitu kepada kita semua. Nah, selanjutnya sebelum kita yang sangat luar biasa ini gitu kan, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari pemateri kita. Nah, kepada operator boleh dibantu ya untuk share CV pemateri kita hari ini. Kalau jatuh
Sebentar ya. Hmm. Sudah terlihat, Sipi? Iya, Mbak, sudah terlihat. Nah, berikut untuk CV dari pembicara kita pada pagi hari ini yang memang sangat luar biasa ya. Beliau bernama Teh Dinar Hairun Nisa. Nah, bisa dilihat untuk email dan juga ada akun Instagramnya atau mungkin nomor teleponnya teman-teman atau hadirin sekalian bisa mencatat gitu ya, barangkali ingin mengetahui info lebih lanjut. Nah, untuk summary experience atau pengalaman yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya mungkin ya. Nah, itu yang pertama ada project manager di BSI Scholarship Inspirasi 1, yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 sampai Agustus 2023. Juga pernah menjadi fasilitator di BSI, yaitu Scholarship 1 pada bulan April tahun 2022 sampai Oktober tahun 2022. Beliau juga pernah menjadi koordinator program pengembangan wirausaha award beasiswa Basnas Jawa Barat, juga menjadi koordinator fasilitator pembinaan award beasiswa Basnas Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari tahun 2020 sampai September 2021. Terus beliau juga sebagai owner di bisnisnya yaitu Dapur Sebema yang memang sudah berdiri dari bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang gitu. Juga pernah menjadi owner bisnis di Kansa Muslimah, yaitu fashion muslim dimulai yang berdiri sejak tahun bulan Januari tahun 2013 sampai tahun 2019 gitu. Beliau juga sebagai founder atau pendiri komunitas calon emak milenial gitu, yang memang sudah berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Nah, apa itu komunitas calon emak milenial? Nah, yaitu calon emak milenial adalah sebuah komunitas yang bertujuan membekali perempuan dengan ilmu untuk optimalisasi peran sebagai individu yang kuat, pasangan yang taat, dan ibu yang teladan gitu. Nah, ini memang menyangkut dalam tema kita pada kesempatan hari ini. Nah, terus mungkin teman-teman atau para hadirin bisa baca ya untuk summary experience yang lainnya gitu. Itu sudah beliau sebentar. Nah, selanjutnya untuk license dan certification, yaitu beliau pernah mengikuti agenda Small Medium Experience and Entrepreneurs by BNSB, juga Self Transformation Thread 12 yang diadakan oleh Sheware, juga pernah mengikuti agenda Self Insight Awareness yang diadakan oleh Sheware Angkatan 30, juga Business Coach 50, yaitu the Indonesia Board of Graded Business Coaching. Terus juga Influence Your Audience Academy Trainer, pendamping UMKM by BNSP, Talent Mapping Practitioner. Untuk pendidikannya, beliau berpendidikan yaitu S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bachelor of Applied Skills, BASC FP MIPA pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Terus juga beliau pernah pendidikan di SMA Negeri 15 Bandung pada tahun 2010 sampai 2013. Beliau juga pernah melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Cimahi pada tahun 2007 sampai 2019. Terus juga beliau pernah melanjutkan di SDN Cibabat Mandiri 2 pada tahun 2001 sampai 2006 gitu. Terus untuk skill atau skill beliau gitu ya, yaitu yang pertama adalah leadership gitu, kepemimpinan, manajemen, terus research, project management, public speaking, strategi, planning gitu, terus juga teamwork, volunteering, concept creator, training and development. Nah, untuk honor and award atau apa ya, pencapaian beliau gitu ya, yang pernah meraih penghargaan yaitu di runner up Cimahi Small Business Innovation, yaitu di Cimahi Government.
Itu pada bulan Desember tahun 2020. Nah, mungkin itu untuk CV beliau ya, yang memang sangat luar biasa. Nah, baik tanpa berlama-lama, mungkin kita sapa dulu Teh Dinarnya. Assalamualaikum Teh Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Teh? Alhamdulillah masuk Teh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, mungkin kita kan ingin membahas ini ya Teh, tentang apa namanya, tema utamanya kan memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak ya, yang memang dimana kita perlu ketahui juga gitu, bagaimana sih paradigma Al-Quran gitu, yang memang membahas terkait peran ibu terhadap pengasuhan anak itu gimana gitu kan. Terus juga bagaimana gitu kan dampak kalau misal ketidakhadiran ibu gitu ya, ketidakhadiran madrasatul ula gitu ya, madrasah utama gitu ya, dalam pengasuhan bagi kepribadian anak gitu. Gimana sih kalau nggak ada kehadiran ibu gitu kan? Terus juga gimana gitu kan tips pengasuhan bagi ibu milenial nih, atau mungkin yang di sini para calon ibu gitu ya, terhadap anak-anaknya yang berada di generasi Z atau Alpha gitu. Yang memang kan kalau misal kita lihat sekarang kayak dunia gadget gitu ya, kayak udah masuk ke dunia teknologi gitu yang memang tak terbatas gitu. Nah, gimana nih peran ibu untuk pengasuhan anak di zaman sekarang gitu. Nah, mungkin langsung saja ya Teh untuk penyampaian materinya kepada Teh Dinar Hairunisa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Sofia. Oke, tadi Ustadznya masih ada? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, hari Minggu siang-siang saum, enaknya bobo. Bapak Ibu, teman-teman semua hadir di forum diskusi, mungkin diskusi orang tua gitu ya, hadir di sini untuk belajar bersama mungkin ya, kalau kita sharing bersama gitu ya. Hadir di sini semoga kita dapat berkah ya semuanya ya, berkah Ramadan juga, pahala yang berkelimpatan gitu, Masya Allah. Kemudian Robbi Sofli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, Bapak Ibu semua, saya izin share beberapa ini ya, ilmu bersama guru saya Ustadz Adriano Ruswi gitu ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu ya di sini bisa sekali nanti lanjut belajar bersama guru saya gitu ya. Beliau adalah psikologi yang biasa memberikan tentang penyuluhan ya kepada orang tua atau penyuluhan terkait bagaimana keluarga ini kembali ke fitrah gitu ya. Bagaimana pendidikan ini kembali ke fitrah gitu. Nah, kalau hari ini kita mau berbicara tentang peran ibu gitu ya. Saya izin share screen. Mungkin sedikit nanti. Di sini ada yang sudah punya anak. Anaknya ada yang paling banyak, anaknya berapa nih? Masya Allah. Silahkan, boleh boleh dinyalakan mic-nya. Ustaz Musafid 5 itu. Barakallah Ustaz. Nih. Seru ya Ustaz ya. Gimana Ustaz testimoninya dengan 5 anak? Masya Allah. Ada? Bagaimana Ustaz? Ada testimoni dulu? Ya, yang pertama memang ramai ya. Ramai. Kalau ngumpul semua ramai gitu kan. Apalagi kalau bulan Ramadan sahurnya membangunkannya sana kemari gitu kan. Anak-anaknya ya alhamdulillah dari usia 4 sampai 5 tahun kita coba bangunkan untuk sahur. Adapun mereka puasa sampai duhur, alhamdulillah, ada yang sampai selesai juga alhamdulillah.
Jadi kita latih di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ini. Masya Allah ya. Ustadz paling besar usianya berapa anaknya Ustadz? Usia anak yang paling besar? Kelas 1 SMK. Masya Allah, kelas 1 SMK ya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kata guru saya, ada 5 anak, berarti 5 guru, 5 teori parenting yang berbeda-beda gitu ya. Karena tentu karakternya juga berbeda-beda ya Ustadz ya, Masya Allah. Nah, oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah setuju gitu ya, peran ibu ini sangat penting gitu. Boleh dong di kolom chat juga yang mau sharing, silahkan. Mungkin ada yang punya ide peran yang lain mungkin yang bisa digantikan, silahkan. Ini ya. Silahkan, ada lagi yang mau sharing? Apakah benar peran ibu ini sangat penting? Apakah peran ayah gitu ya? Oh, ada Bu Yunita, saya juga 5 anak nih. Bagaimana Bu testimoninya? Ada Bu Maidawati sangat penting, ada Bu Marhamah sangat penting. Tak hanya seorang ibu, tapi ayah dan keluarga besar, lingkungan juga sangat berpengaruh, betul. Peran keduanya sangat penting, Masya Allah. Iya, baik. Iya, kedua peran ini sangat penting gitu ya, dan kedua-duanya tersirat gitu ya. Bahkan mungkin kenapa anak dikasih ayah dan ibu, justru ada perannya gitu ya. Kalau kata guru saya, kalau peran ayah itu man of vision and mission. Jadi ayah tuh yang punya visi dan misi gitu ya. Jadi anak-anak mencontoh bagaimana seorang punya goals, life goals gitu ya, cita-cita hidup gitu ya, tujuan hidup, kemudian misi-misi dan langkahnya itu dari ayah gitu ya. Kemudian peran ayah juga sebagai penanggung jawab gitu ya, konsultan pendidikan bahkan gitu ya. Kemudian sang ego dan individualitas. Mungkin zaman sekarang ada yang anaknya itu di apa ya namanya, mudah sekali terbawa arus gitu ya. Mungkin itu kekurangan peran ayah, karena di sana peran ayah juga berpengaruh pada anak itu di sisi mana? Di sisi ego dan individualitas gitu ya. Dia bisa berdiri kokoh gitu ya. Kemudian kalau di peran ayah juga membangun sistem berpikir gitu ya, strukturalnya. Karena ayah ini thinker yang lebih besar gitu ya. Kalau saya kan praktisi talent mapping ya gitu. Nah, jadi kalau di laki-laki itu ternyata kemampuan analitis, kemampuan berpikir, struktural itu sangat lebih besar. Makanya mungkin setiap mengambil keputusan dia butuh waktu, butuh jeda gitu kan. Kan kalau ibu-ibu feeling gitu kan, kayaknya ini bener deh gitu kan, langsung cepet gitu kan. Nah, kemudian ada 8 nih peran ayah, tadi baru 5 kita review dulu ya. Kemudian yang peran ke-6-nya itu penegak profesionalisme. Jadi hubungan dengan profesionalisme itu belajarnya dari ayah gitu ya, seorang anak itu. Kemudian ayah juga berperan sebagai supplier maskulinitas gitu ya, keberanian, konfrontasi, commander gitu ya. Kalau commander itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemampuan dia untuk menyuruh gitu kan, itu penting ya kan, natural leadernya keluar gitu kan. Dan kemudian yang terakhir peran ayah itu adalah the king of tega gitu ya. Jadi raja tega gitu kan. Nah, makanya mungkin penting. Kenapa penting tega gitu? Karena mungkin kalau nanti jadi bos banyak gak enakan. Jadi pengusaha kalau banyak gak enakan gimana usahanya ya kan? Aduh nggak enak nih gitu kan sama pegawai, sama customer. Jadi akhirnya ntar boncos gitu ya. Nah, pentingnya di situ gitu ya. Peran ayah itu memiliki bisa menyalurkan, bisa ngasih contoh mengenai raja tega. Nah, sekarang kita berpindah ke peran ibu gitu ya. Peran ibu kita review dulu gitu ya. Jadi ibu itu adalah seorang pelaksana harian pendidikan. Betul ya Bu ya? Gitu ya. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibu lagi gitu ya. Nah, ibu juga dilihat gitu ya.
dilihat, disimak oleh anak gitu ya, dicari gitu ya. Mau mandi, mau makan, bahkan kalau adik saya itu sampai mau pup aja bilang dulu gitu. Sekarang udah sampai kelas 5 cuma bilang dulu laporan gitu. Kayak gitu. Itu peran ibu gitu ya, pelaksana harian pendidikan gitu ya. Sampai detailnya agenda hariannya mungkin gitu ya. Ibu perlu tahu gitu ya. Ibu itu person of love and serenity gitu ya. Jadi kalau ibu itu adalah tangki cinta gitu ya, penuh dengan cinta, kasih sayang gitu ya. Jadi pakainya pakai hati gitu ya. Kalau misalnya kita pernah ingat kisahnya Ustadz Jeffrey gitu ya. Beliau dengan pergaulannya kemudian pulang ke rumah gitu ya, yang jaga yang pasang badan ayahnya bawa bawa kayak ikat pinggang gitu ya, siap nih buat ngepecut gitu ya waktu itu almarhum Ustadz Jeffrey, tapi di sana hadir ibunya gitu ya, datang memeluk gitu ya, jangan sakiti anak saya gitu ya. Bahkan di sana dari pelukan ibunya ya Ustadz Jeffrey itu dapat hidayah gitu ya. Jadi ternyata hidayah itu enggak lewat kekerasan, justru lewat hati ibunya gitu kan. Kemudian peran ibu juga sang harmoni dan sinergi gitu ya. Bahkan ibu itu bisa mensinergikan gitu ya segala sumber daya gitu ya, waktu gitu ya, yang ada dicukup-cukupin gitu ya, Masya Allah. Kemudian peran bunda juga sebagai pemilik moralitas dan nurani gitu ya. Kemudian supplier feminitas gitu ya. Feminitas itu kan kalau misalnya laki-laki tuh kudu A tuh A gitu ya. Tapi kalau feminitas itu kita punya banyak cadangan. Kita punya banyak situasi sulit yang bisa kita kondisikan gitu ya. Kemudian membangun hati dan rasa gitu ya. Gimana rasanya gitu ya. Kalau ibu tuh ya pendekatannya tuh gimana rasanya hari ini, perasaannya gimana, sekolahnya gimana, seru nggak gitu kan. Dimulai dari rasa, dari pendekatan rasa, dari kebahagiaan gitu ya. Kemudian juga peran ibu juga berbasis dengan pengorbanan gitu ya. Coba bayangkan gitu kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Berapa banyak pengorbanan waktu ibu, energi ibu gitu ya. Itu secara dikorbankan gitu, dan emang itu mah dari ibu belum berganti ya memang slide-nya gitu ya. Ini kita review dulu. Kemudian review peran, memang nggak dimasukin slide. Kemudian yang terakhir, ibu adalah sang pembasuh luka. Jadi pentingnya memang hadir seorang ibu adalah sebagai pembasuh luka. Hari ini katanya banyak sekali orang yang merasa punya luka pengasuhan gitu ya. Luka pengasuhan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau generasi milenial, mungkin saya masuknya generasi milenial ya, 30 tahunan gitu. Tapi kalau misalnya setelah saya berarti Gen Z gitu ya, generasi Z, generasi Alpha gitu kan, di mana mungkin masalahnya lebih kompleks lagi gitu ya. Sampai sekarang mungkin jarang sekali kuliah atau sekolah itu mencatat gitu ya. Dan cepat lupa biasanya orang-orang yang tidak mencatat itu gitu kan. Kalau dulu kita masih suka mencatat, menjurnal gitu, dan itu tantangannya gitu ya. Tantangan bagaimana seorang ibu gitu ya membasuh luka, menyelam yang bolong-bolong gitu ya, menyulam yang bolong-bolong, menambah yang bolong-bolong itu gitu ya di tengah zaman yang Masya Allah banyak sekali tantangannya. Nah, paradigma seorang ibu dalam Islam gitu ya. Saya rangkum gitu ya beberapa dalam Al-Qur'an gitu ya. Teman-teman, paradigma anak dalam Islam gitu ya. Kehadiran anak disebut sebagai kabar gembira gitu ya, Masya Allah. Jadi anak tuh qurrata ayun ya. Kemudian kabar gembira gitu ya, hiburan karena mengenakan pandangan mata gitu ya. Kemudian perhiasan hidup di dunia gitu ya. Sebagai ujian juga gitu ya. Setiap anak terlahir dengan fitrah tauhid gitu ya, beriman kepada Allah. Maka yang menjadikannya dia Nasrani gitu ya, kemudian jauh dari agama Islam itu bagaimana orang tuanya ya, Masya Allah tantangannya banyak gitu ya. Kemudian ini saya share dulu rangkumannya gitu ya teman-teman. Kita berangkat dari hendaklah takut kepada Allah gitu ya, meninggalkan generasi kita di belakang. Jadi kalau kata guru saya,
apa aja sih yang harus kita siapkan gitu ya, titipkan atau persiapkan anak-anak kita gitu ya, generasi di belakang kita gitu ya, ngasih bekal apa aja. Pertama mereka harus punya akidah yang baik gitu ya, kemudian kemampuan akidah yang baik, kemampuan dia ekonomi gitu ya, supaya mereka bisa jejak gitu ya. Kemudian berbicara yang benar gitu, qaulan karimah gitu ya. Dan selanjutnya nanti kita share, oke? Dan teman-teman, setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan seorang ibu bertanggung jawab atas harta dan anak suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, Masya Allah. Jadi kita nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya, atas anak kita gitu ya, atau bahkan nanti anak didik kita nih. Gimana nih Ustadz? Anak didik kita sekian banyak juga nanti kita dapat pertanggungjawaban gitu ya. Nah, teman-teman, kapan pendidikan anak dimulai? Islam memperhatikan pendidikan anak sejak usia dini, gitu ya. Perintah untuk memperdengarkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Kemudian tuntutan untuk memberikan nama yang baik, gitu ya. Jadi sejak dia lahir bahkan, gitu ya. Kemudian kapan anak kapan pendidikan anak dimulai? Nah, anak ini, kapan pendidikan anak dimulai? Jadi kita sudah mulai mengajarkan sebenarnya pendidikan anak, Islam memberikan tuntutan agar anak diajarkan adab, sopan santun untuk membentuk akhlakul karimah di usia 6 tahun. Terus usia sebelumnya apa? Usia sebelumnya tugas kita itu menumbuhkan kecintaan kepada ibadah gitu ya. Jadi nggak disuruh, tapi gimana ya mempesonakan anak tentang beribadah gitu ya. Sholat itu kebutuhan. Nah, gimana caranya tuh membahasakan itu gitu ya. Tugas kita. Kemudian Islam mengajarkan anak-anak dikenalkan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim sejak usia 7 tahun. Bahkan sanksi juga mulai dikenalkan di usia 10 tahun. Nah, tugas utama seorang ibu gitu ya. Seorang ibu pendidik pertama dan utama gitu ya, adalah mengatur rumah tangga gitu ya, itu pertama. Kemudian wanita tempat persemaian gitu ya, generasi manusia yang menghasilkan ASI gitu ya, sebagai makanan terbaik di awal kehidupannya gitu ya. Kemudian untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, Allah telah menetapkan hukum yang khusus bagi wanita gitu ya. Jadi hanya wanita yang punya kelebihan ini ya gitu ya. Kehamilan, kelahiran, penyusuan, pengasuhan anak gitu ya, dan masa idah bagi wanita yang ditinggalkan suaminya gitu ya. Masya Allah, ini kalau dibahas detail gitu ya, nanti bareng Ustadz nih bahasnya lebih detail lagi gitu ya. Kemudian ibu pendidik pertama dan utama gitu ya. Seorang ibu menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya gitu ya. Jadi sekolah pertama tuh ibu gitu ya, tadi mengenalkan cinta, mengenalkan rasa gitu ya. Bahkan kata Rasul, carilah perempuan yang dia itu berbicaranya fasih, karena nanti dia akan jadi contoh ya gitu ya. Jadi contoh, jadi anak-anak tuh ngikutin cara bicara ibunya gitu ya. Makanya mungkin untuk setiap ibu, kalau misalnya ibu-ibu pengen training gitu ya, pengen ikut pelatihan, cari sekolah public speaking boleh gitu ya. Cari sekolah, kenapa ibu juga penting belajar, penting sekolah, penting membaca buku, karena banyak yang harus diceritain ibu ke anak gitu ya. Karena ibu tuh seorang madrasatul ula tadi gitu ya. Banyak yang harus diceritain, banyak yang bahkan mungkin kita yang akan mengantarkan anak-anak ini menjadi punya basic gitu ya, punya basic dia tuh tauhid yang kuat, akidah yang kuat gitu ya. Sehingga dia bisa belajar kemana, ke luar negeri gitu ya, kokoh perlindungan akidahnya gitu ya, keyakinannya kepada agamanya kokoh gitu ya, kemudian dia punya percaya diri yang kokoh juga gitu, karena doktrin pertama ya dari ibu gitu ya, motivasi pertama ya dari ibu gitu ya. Justru ibu tuh sebagai coaching, sebagai motivator gitu ya di rumah itu ya, Masya Allah. Keluarga berperan menjadi wadah pertama pembinaan keislaman dan sekaligus membentenginya dari pengaruh negatif dari luar gitu ya. Masya Allah, mungkin bahkan anak-anak yang membuli di luar itu karena dia ngerasa terbuli di rumah. Jadi dia menyalurkan energi perbuliannya tuh
di luar gitu ya, dan anak orang lain menjadi korban. Tapi kalau misalnya anak kita yang kokoh, yang kuat gitu ya, dia bisa membentengi dirinya sendiri gitu ya, bahkan mungkin setelah bisa membentengi dirinya sendiri, dia bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Wah, Masya Allah ya, bagaimana dia dapat nilai yang lebih gitu ya. Ketika kokoh di rumahnya nyaman gitu ya, pulang ke rumah tuh dia tuh dapat charger energi. Jadi keluar tuh tinggal bersemi gitu ya, menyebarkan energi di luar gitu. Karena di rumahnya sudah full charge gitu ya, dengan kasih sayang gitu ya, ketika cerita didengarkan. Ini benar-benar challenging ya gitu ya, bukan mengasuh anak justru yang challenging, mengatur diri kita nih gimana pas anak pulang handphone tuh ditaruh gitu kan. Pas anak pulang televisi itu dimatikan, gimana nak, ceritain nak apa yang terjadi di luar gitu kan. Kita tuh sebagai pendengar utama gitu, jadi kita sudah standby gitu ya, apa sih yang terjadi di luar tanpa harus ngasih solusi, karena anak pun nanti akan tahu solusinya gimana gitu ya, dari pengalaman dia, dari experience dia, bahkan sisi-sisi pemecahan masalahnya tuh akan muncul, karena mereka ya udah bercerita aja dulu gitu kan, cara mengalir kayak gitu. Dan bahkan mereka nanti ketika keluar lagi, oh udah selesai nih masalah yang tadi kesakitan, atau misalnya dia mengalami sakit hati ini di luar, dia cerita, dia regulasi emosinya di rumah gitu ya, didengarkannya di rumah itu sama orang tua, sama keluarga gitu ya, bahkan sama ibu gitu, iya nggak apa-apa gitu kan, itu pembasuh luka ibu tuh di sana gitu ya. Nah, faktor menyebabkan terabaikannya peran ibu. Lalu zaman sekarang apa sih yang salah gitu ya? Yang salah kalau kata guru saya gitu ya, kenapa guru saya mencetuskan rumah bunda gitu ya, feminitas bunda. Hari ini gitu ya, perempuan ini dituntut untuk membantu perekonomian gitu ya, dituntut untuk mencari nafkah, dituntut untuk menjadi tulang punggung gitu ya. Bahkan mungkin perempuan itu bekerja ya untuk uang gitu ya, dan seharusnya mungkin niatnya tuh diganti, digeserkan kembali kepada fitrahnya, bahwa kalau seorang ibu mau bekerja atau berkarya gitu ya, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengaktualisasi diri, untuk menyalurkan potensinya. Sehingga ibu pun di luar rumah itu berkarya, berkontribusi itu bahagia gitu ya. Karena sesuai dengan aktualisasi dirinya, sesuai dengan potensinya gitu kan. Dia pengen wadah, misalnya ibu ini dia memang punya bakat, suka menjadi pemimpin gitu kan. Kalau di rumah itu dia ya jadi petugas harian gitu kan, dapat arahan dari suami, men-follow up anak gitu ya, mengecek lagi gitu ya kebutuhan anak. Tapi dia nggak bisa ngatur-ngatur organisasi kayak gitu kan. Nah, makanya itu diwadahi di luar, dan itu juga sama ketika ibu sudah mengaktualisasi misalnya di rumah juga bisa bahagia gitu kan, ketemu anak, ibunya juga sudah terpenuhi secara emosional gitu kan, secara hobinya tersalurkan, seperti itu. Nah, dan mungkin kalau kata guru saya, ini tantangan nih buat ibu zaman sekarang gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana mengaktualisasi di rumah. Jadi rumah itu jadi dunia aktualisasi dia. Jadi kalau misalnya Dinar ini adalah jurusan kimia gitu ya, bagaimana nih hasil belajar kimianya itu dibawa ke rumah gitu ya. Apakah dia bikin dapur sugema gitu ya, bikin lab untuk belajar gitu kan. Kalau di kuliah itu kita belajar mengenai lab gitu ya, belajar kimia gitu ya. Terus belajar bikin zat, ngambil zat gitu ya, bikin obat, ngecek obat gitu, apakah ini tervalidasi dengan baik. Nah, dunia-dunia itu dikembalikan ke rumah gitu ya. Atau bahkan nanti ibu tuh nyari yang hobinya bisa dikerjakan di rumah. Misalnya sekarang bisa bikin bimbel di rumah gitu ya, les rumah gitu ya, jadi pengajar seperti itu. Jadi supaya katanya peran ibu tuh tetap ada di rumah gitu, dan anak-anak tuh mencontoh gitu ya aktivitas ibunya, ikut-ikut ibu gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adanya kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya pengabaian peran ibu. 1, mengatur keberhasilan kesejahteraan masyarakat dengan angka partisipasi kerja ibu di luar rumah. Oh, ini baru sih ya gitu. Sebenarnya ini pilihan untuk kita, tapi memang ini ada gitu ya, tenaga kerja perempuan gitu ya sekarang. Lapangan kerja untuk wanita dibuka luas, minimnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas ibu, betul. Jadi sebenarnya tadi ya,
penting banget buat ibu mengupgrade diri gitu ya. Bahkan mungkin saingan ibu adalah sekarang tuh Play Store, bener gak gitu ya. Play Store itu diupdate gamesnya setiap detik gitu ya. Bahkan Mobile Legends itu update terus ya, sampai anak sekarang kayaknya bapak-bapak main game update terus karena banyak sekali fitur baru kan gitu ya. Makanya mungkin kita sebagai ibu juga perlu mengupgrade diri nih pendekatannya gitu ya, bagaimana pendekatan secara secara visualisasi gitu ya. Kemudian secara audien, komunikasinya gitu kan kepada anak dan keluarga ini juga penting gitu ya. Banyak sekali ternyata ya. Masya Allah. Nah, dampak ketidakhadiran figur ibu dalam perkembangan anak itu anak bisa kehilangan figur dan mencari figur ibu di luar gitu ya. Saya pernah dengar itu ada seorang bandar narkoba gitu ya, bandar narkoba, dia itu bahkan seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki tapi dia belajar tentang dia itu lulusan sertifikasi parenting di luar negeri dan dia mengantongi banyak sekali sertifikasi parenting. Jadi pendekatannya kepada generasi muda zaman sekarang, seorang bandar narkoba itu pakai teknik parenting loh guys gitu. Masya Allah ya. Jadi coba bayangkan gitu ya, seorang bapak gitu ya ketemu seorang anak gitu ya, ditepuk punggungnya gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Itu loh bandar narkoba gitu ya. Jadi dia hadir sebagai sosok orang tua gitu ya kepada anak muda gitu ya. Sampai ya akhirnya ketahuan gitu kan dari si anak muda ini yang anak baik gitu ya, diminta untuk bekerja sama gitu ya dengan polisi gitu ya untuk menangkap bandar narkoba tadi dan diketahui itu gitu. Jadi si bandar narkoba ini dia mengkantongi banyak sertifikasi parenting gitu ya, Masya Allah. Dan itu sertifikasi parentingnya ya dari luar negeri juga, Masya Allah ya. Begitu. Jadi kita juga sangat bersaing ya teman-teman. Jadi silahkan banyak upgrade diri, diagendakan gitu ya. Kita ikut join kegiatan parenting. Nah, kalau di Indonesia ini ada Akil Balik Community ya gitu. Nah, kemudian anak bisa kehilangan percaya diri gitu ya. Jadi bisa mundur, bisa takut gitu ya. Karena tidak terbiasa disupport sama ibunya. Jadi penuhi tangki cinta anak di 1 sampai 7 tahun gitu ya, golden age-nya gitu supaya dia bisa keluar dari rumah dengan penuh percaya diri gitu ya. Bisa jadi mungkin hari ini gitu ya banyak kasus yang dikait-kaitkan bahkan dikeluarkan gitu ya, diisukan gitu ya, dinaikkan, dibakar, digoreng gitu ya supaya lebih menarik gitu ya tentang membasuh luka pengasuhan gitu ya. Jadi mungkin usia milenial gitu ya, usia Gen Z ini sekarang lagi isunya, duh dulu tuh aku banyak digebugin sama orang tua gitu ya. Perasaan negatifnya tuh dimunculkan kembali gitu ya. Nah, kita hadir di sana untuk apa? Untuk membersamai pemaafan gitu kan ya. Untuk membersamai what next-nya yang harus dilakukan gitu kan. Soalnya kan perasaan itu dimunculkan gitu ya, terus ngapain, terus gimana. Nah, jadi perasaan-perasaan negatif itu bisa jadi hadir gitu ya, jadi kurang stabil orang-orang yang kehilangan kehadiran figur ibunya gitu ya. Kemudian bisa ada yang berperilaku buruk, ada gitu ya. Kemudian bisa jadi ada orang yang punya masalah dengan hubungan sosial atau bisa melabeli dirinya ini, aduh aku tuh antisosial gitu ya, aku introvert akut gitu ya, introvertan gitu ya. Bahkan sebenarnya dalam potensi dirinya itu, dia itu bisa loh jadi introvert yang berkualitas. Bahkan orang-orang yang introvert itu justru teman-teman, ketika dia berbicara, ketika dia naik panggung, itu pembicaranya itu sangat struktural, rapih gitu ya, jelas gitu ya. Kemudian bisa jadi ketidakseimbangan emosi yang mungkin masalah-masalah psikologi ya gitu ya muncul gitu ya. Masalah kesehatan mental dan merasa sendirian terus, merasa ditinggalkan gitu ya. Oke, itu. Nah, teman-teman, terus gimana sih PR kita gitu ya? PR kita sebagai ibu, kriteria ibu yang berkualitas tuh kayak gimana gitu ya? Kembalilah kepada Islam gitu ya kalau kata guru saya. Saya ikut kajian 1 tahun terakhir ini gitu ya. Jadi guru saya bikin kurikulum banyak sekali gitu ya, kurikulumnya tentang kembali kepada fitrahnya, termasuk ada kelas ayah, kelas ibu khusus gitu ya, kelas ayah dan ibu gitu ya.
mengembalikan ilmu fitrah dan akil balik gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita kembali untuk mengupgrade gitu ya diri kita gitu ya, bagaimana kualitas atau ilmu akidah kita, kepribadian Islam kita, kemudian memang tadi ya bahwa ibu itu adalah penuh dengan cinta, bagaimana nih latih lagi proses keikhlasan kita gitu ya, keikhlasan ibu gitu ya, semua dalam menjalankan proses pendidikan terhadap anak gitu ya. Di sana kenapa pengaruh besar keikhlasan gitu ya, karena pasti ya ibu tuh karena sudah sangat lelah gitu ya, selalu mengungkit-ungkit gitu ya, memperhitungkan terlontar gitu ya secara tidak sengaja, bahkan gitu ya terlontar secara tidak sengaja, aduh ibu tuh udah capek memperhitungkan kemarin-kemarin gitu kan. Nah, bagaimana nih kita melatih kembali rasa ikhlas gitu ya dalam membersamai proses tumbuh kembang anak kita gitu ya. Bagaimana kita menjalankan pendidikan di rumah ini dengan rasa sayang gitu ya, penyayang kembali, kemudian bagaimana kita memperbaiki bahasa-bahasa kita menjadi bahasa yang baik gitu ya. Karena kunci gitu ya kalau untuk seorang ibu bahasa gitu ya, itu adalah kunci, bahkan bisa jadi doa gitu ya. Itu sangat-sangat PR sekali gitu ya. Kemudian dan ibu juga ternyata punya peran ya, bukan hanya politik bahkan gitu ya, karir gitu ya, bahkan ya perlu melek lah gitu ya, mendidik anak-anak sebagai aset umat. Jadi ibu tuh punya PR-nya itu ya gitu. Kemudian upaya pemberdayaan ibu untuk peningkatan kualitas ibu. Ini apa aja sih yang perlu kita lakuin gitu ya. Nah, ibu bisa ikut sekolah ibu gitu ya. Kalau saya kemarin ikut sekolah ibu tuh kayak Rumah Bunda atau sekarang itu banyak ya di YouTube ya. Teman-teman bisa search gitu ya. Rumah Bunda atau sekolah ibu gitu, bisa dengarkan secara ulang. Buat apa? Buat merefresh gitu ya, merefresh kita gitu ya. Supaya kita tuh jadi ingat lagi gitu ya, ingat lagi oh kita tuh perlu ikhlas gitu ya. Oh, kita tuh perlu punya akidah yang kokoh gitu. Kita tuh perlu dekat dengan anak gitu ya. Tenang aja Bu gitu ya, semua sama Allah udah dicatat gitu ya, tenang aja. Kemudian mungkin kalau peran negara dan penting untuk melakukan program peningkatan kualitas ibu ini memang di luar kontrol kita ya, tapi yang sangat bisa kita rutinkan adalah kita membina diri kita sendiri ya, gitu. Upaya pemberdayaan ibu. Nah, kalau saya mungkin tadi ya saya bikin komunitas gitu ya, calon emak milenial gitu ya. Nah, ini ibu-ibu bisa bikin nih di lingkungan terdekat gitu ya, di RT, di RW, atau di sekolah gitu ya, ada pembinaan kecil-kecilan gitu ya, yang kita bisa menghadirkan guru. Minimal guru itu buat memotivasi atau merefresh niat kita gitu ya, supaya kita nggak rungsing sendirian gitu ya, nggak lelah sendirian gitu ya. Kemudian mencetak generasi kualitas harus melibatkan semua unsur, betul ya. Kita juga jaga dari mulai keluarga kita gitu ya, lingkup sekolah kita, masyarakat, terlebih lagi peran negara dan menjalankan tugas ya, betul. Oke, PR selanjutnya apa ya? PR selanjutnya tadi kita kembali gitu ya, kembali ke fitrah gitu ya. Ibu perbaiki keilmuannya gitu ya, cari tahu gitu ya. Nggak harus langsung mulai cari tahu, tapi kita harus datang gitu ya, datangi anak. Apa sih yang mereka sekarang senengin, apa sih yang jadi mereka hobi gitu ya. Kita punya kontak atau kegiatan fisik bersama anak supaya kita tahu dari sana, oh mereka tuh butuh ibu yang seperti apa sih gitu kan. Jadi kita hadir di sana dengan kebutuhan mereka, karena saya sangat percaya bahwa seorang manusia itu sangat-sangat bisa belajar gitu ya, adaptasinya tinggi gitu ya. Bahkan tadi kalau Pak Ustadz ya, anaknya 5 gitu ya, 5 anak ini 5 guru, karena setiap satu anak ini beda adaptasinya, beda ilmu parentingnya gitu ya, dan sangat-sangat pembelajar. Tapi ya itu, kita cukup hadir teman-teman membersamai tumbuh kembang anak kita di sana gitu ya. Dan mungkin kalau seusia saya ya gitu, seusia saya mungkin 30 tahunan, ini challenging banget. Kenapa challenging? Karena mungkin di usia saya ini pengen banget jadi peran ibu full time di rumah, tapi pengen juga jadi peran ibu yang bekerja. Nah,
Di sana saya cuma ini curcol aja teman-teman. Jadi kita ini dibekali dengan manajemen waktu, dan seorang ibu gitu ya, seorang wanita ini udah fitrahnya gitu ya. Kita ini sibuk multitasking gitu ya, dan bagaimana kita memanajemen waktu itu. Dan yang paling utama gitu ya, yang paling menyelamatkan kita dari manajemen waktu adalah penuhi hak-hak Allah dulu, selesaikan amalan ibadah yaumiyah kita supaya Allah menyelesaikan membantu supaya Allah membantu menyelesaikan urusan-urusan kita gitu. Iya. Alhamdulillah. Udah ya, silahkan dilanjutkan ke Teh Sofia. Jadi udah. Halo, masih ada? Nah, insya Allah, alhamdulillah ya Teh. Suaranya terdengar nggak Teh? Ada, ya. Iya, Teh Sofia gitu. Jadi banyak sekali gitu ya PR kita gitu ya. Tapi yang utama nih, mumpung di bulan Ramadan, kita bisa belajar untuk memperbaiki hubungan dan kualitas kita dengan Allah supaya Allah bantu kita di segala aspek gitu ya, segala aspek kehidupan dan kualitas pekerjaan kita lainnya gitu, Teh. Nah, ya. Sebenarnya terima kasih banyak untuk Teh Dinar yang memang materi pada hari ini luar biasa sekali ya, memaksimalkan peran ibu gitu dalam pengasuhan anak gitu. Yang memang Allah juga sudah menjelaskan gitu ya di dalam Al-Qur'an gitu kan, terkait anak dalam pandangan Islam tuh kayak apa gitu kan, yang memang sebagai qurratu a'yun gitu kan, sebagai apa sih, hiburan gitu ya untuk pandangan mata kita gitu, kabar gembira untuk kita gitu kan. Nah, tapi juga kita sebagai orang tua juga punya peran nih gitu kan, yang memang tadi disampaikan gitu ya, setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya gitu. Dan seorang ibu tanggung jawab atas harta dan anak suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas. Nah, itu memang salah satu hadis yang untuk kita semua gitu ya, para ibu-ibu, para umi, para umat sekalian gitu. Bahwasanya kita juga sebagai kita nantinya. Misal nggak ada kehadiran ibu gitu kan. Kayak misal tadi kita jadi kehilangan figur ibu gitu, kita jadi kurang percaya diri gitu kan ya, punya perasaan negatif gitu, karena mungkin bisa jadi karena kurang dorongan dari peran ibu itu gitu, kurang bahasa kita kayak misal kurang apresiasi atau apa gitu, itu bisa dampaknya juga ke anak-anak kita nantinya. Nah, itu juga tadi tips-tipsnya emang udah luar biasa juga gitu ya. PR kita juga banyak ya ibu-ibu sekalian gitu. Gimana kita yang tadi Teh Dinar sampaikan gitu, kita perbaiki dulu diri kita pada Rob kita gitu, agar Allah juga memudahkan gitu urusan-urusan kita dalam mengurus anak-anak kita atau mengurus rumah tangga kita gitu. Nah, mungkin tadi materi yang sudah disampaikan oleh Teh Dinar gitu ya. Yang selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Ini akan diberikan kepada 3 orang penanya ya. Barangkali ibu-ibu atau mbak-mbak, para calon ibu sekalian ingin bertanya kepada Teh Dinar, boleh untuk ini raise hand dulu atau boleh di kolom chat. Silakan Bu Dewi. Iya, Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk untuk mengajukan mungkin lebih dari 1 pertanyaan Teh Dinar dari tema yang hari ini yang sudah kita sama-sama dengarkan atau kita simak tadi ya. Salah satunya yaitu perkenalkan dulu, nama saya Dewi, salah satu wali santri dari Asrama Ar-Rahimah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Teh, apa kiat atau tips agar seorang single mom
bisa memaksimalkan perannya sebagai ibu sekaligus sebagai kepala keluarga? Kedua, apakah akan mengurangi pahala seorang ibu yang harus membagi perannya sebagai ayah? Terima kasih. Masya Allah Bu Dewi. Iya, Masya Allah ya Bu Dewi. Insya Allah Ibu dapat pahalanya lebih besar Bu, dua kali lipat bahkan. Aduh saya jadi cekukan, mohon maaf. Ibu semoga Allah mudahkan ya Bu ya, insya Allah. Nah, ya Bu Dewi, untuk peran sendiri memang itu dikembalikan kepada Bu Dewi ya gitu ya, dikembalikan kepada Bu Dewi bagaimana Bu Dewi men-switch peran gitu ya, peran-peran penting. Tapi memang hadirnya seorang ibu ini pentingnya adalah tadi di sisi perasaan, di sisi emosional gitu ya. Termasuk Bu Dewi misalnya curhat kepada anak-anak, hari ini perasaan Bu Dewi seperti apa gitu ya, biar terbiasa gitu ya dengan anak-anak. Nah, untuk sebagai kepala keluarga, ya memang itu sudah Masya Allah ya, tidak semua bisa seperti Bu Dewi gitu ya. Barakallah, itu ujiannya Masya Allah. Dan ini juga sering hadir ya, maksudnya ibu-ibu di rumah bunda gitu ya, yang bercurhat gitu ya tentang dia harus mencari nafkah juga, dia harus mendidik juga di rumah, harus hadir juga di rumah gitu ya. Ini bagaimana kayak gitu. Nah, memang kita minta pertolongan sama Allah itu yang pertama, terus yang kedua mungkin harus cari lagi ilmunya Bu untuk teknis ya. Nah, untuk teknis ya, karena kita harus yakin juga bahwa Allah ini memberikan rezeki ya, udah pasti dijamin kalau rezeki ya. Cuman kalau untuk teknis membagi waktu, memang ini perlu banyak berkomunikasi lagi. Nanti saya cariin gurunya ya Bu ya, karena banyak juga insya Allah yang single mom bisa memenuhi aspek-aspek itu gitu ya. Nanti mungkin kita bisa berkomunikasi ya. Nanti saya sambungkan juga dengan guru-guru saya di tim Akil Balik ya Bu Dewi ya. Allah, terima kasih Teh atas Ya. masukannya. Oh iya, satu lagi maaf Teh untuk ngelanjutin tadi aja ya. Iya, silakan. Salah satu definisi atau yang dijabarkan peran seorang ayah yang mungkin tadi Teh Dinar sudah salah satu penjabaran yang sudah dijabarkan oleh Teh Dinar bahwa sifat atau peran seorang ayah itu terhadap keluarga, terutama terhadap anaknya, itu harus memiliki sifat raja tega. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah raja tega itu termasuk penjelasan yang mungkin lebih detailnya itu, kan nggak semua anak memiliki anggota keluarga atau mungkin orang tua yang utuh gitu. Jadi mungkin di sini anak itu kan harus mendapatkan peran dari kedua orang tuanya gitu. Nah, sementara kan nggak semua anak mendapatkan kedua peran tersebut atau kedua peran sosok orang tua yang dimaksud Teh Dinar tadi. Bagaimana ya seorang ibu atau single mom agar bisa dengan kehati-hatiannya seorang ibu menyampaikan bahwa mengapa dia beda dari anak-anak yang lain gitu, tanpa harus melukai perasaannya gitu, yang sampai saat ini saya pribadi susah menjabarkan karena sulit gitu, karena kan di Teh Dinar menjelaskan bahwa seorang anak akan mencontoh figur dari kedua orang tuanya gitu. Sementara anak saya pribadi lah taruh ya, belum pernah sama sekali melihat peran atau figur seorang ayah dalam keluarganya. Yang saya khawatirkan mental anak ini yang dibayangkan bahwa saya beda gitu. Itu
Iya, Yap. oke. Iya, Bu. Ke gambar ya sama saya pertanyaan Ibu. Nah, kalau misalnya saya sarankan ya Bu ya, Ibu cari sosok ayah, itu bisa lewat kakeknya atau lewat ustadz-ustadznya gitu ya. Ibu mencarikan sosok ayah gitu ya, mencarikan sosok ayah lewat orang lain. Jadi sosok ayah itu hadir dan bisa digantikan, bisa lewat kakeknya, bisa lewat pamannya gitu ya. Dan itu bisa dikomunikasikan gitu ya. Nah, ini ada dulu di zaman Rasul juga seperti ini gitu ya, bahkan didelegasikan gitu ya. Duh, saya lupa kisahnya gitu ya, nanti mungkin Pak Ustadz juga bisa dilengkapi gitu ya kisahnya, bahwa dia ayahnya sudah meninggal gitu ya, kemudian juga dia digantikan sosok ayahnya, bahkan didekatkan dengan Rasulullah gitu ya, lihat keseharian Rasulullah, pokoknya pas Rasulullah datang disiapkan tuh si anaknya tuh. Nah, termasuk kalau zaman sekarang mungkin ya, karena nggak ada sosok ayah gitu ya, ini Masya Allah ya gitu ya, gimana nih cara menggantinya gitu ya, apakah saya yang jadi harus raja tega gitu ya ibunya, nanti bahkan kalau misalnya ibunya jadi switch ya, jadi tegaan gitu ya, takutnya sisi yang lain yang tidak terpenuhi Bu gitu ya. Jadi sosok ayah itu bisa sangat digantikan oleh gurunya di sekolah, ustadznya gitu ya, atau bahkan kita cari gitu ya sosok ayah yang bisa kita figurkan ke anak kita, diceritakan yang baik-baiknya gitu ya, seperti Nabi Ibrahim juga ya gitu, Siti Hajar pada anaknya gitu ya, diceritakan sosok ayahnya bagaimana gitu ya. Kemudian Bu, ternyata ada juga kasus yang sosok ayahnya hilang, maksudnya tidak punya sosok ayah sama sekali. Ayahnya ada, hidup gitu ya, hadir. Tapi dia justru nggak ngasih kasih sayang. Dia justru nggak ada perannya, itu ada. Jadi bahkan ayahnya itu hadir ngasih luka gitu ya. Anak tuh ngelihat si ayahnya ini ngasih KDRT lah gitu ya ke ibunya, itu ada. Tapi ternyata ibunya bisa memberikan sounding-sounding, cerita-cerita, bahkan mengajak anaknya itu gitu ya, datang ke majelis-majelis ilmu gitu ya, kepada guru, bahkan menitipkan gitu ya anaknya di sekolah gitu ya. Ini anaknya butuh sosok ayah gitu ya. Diceritakan maksudnya latar belakangnya kayak gimana, dan itu juga bisa dibantu gitu Bu. Jadi Masya Allah gitu, insya Allah nanti anak juga akan menemukan sosok itu Bu. Dan kemudian itu ya ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup bahkan gitu kan ya. Dan yang masih hidup tadi juga dia mencarikan sosok ayahnya lewat kakeknya gitu ya, dititipin bahkan ke kakeknya, karena kalau dia ngelihat ayahnya secara langsung sudah susah berubahnya gitu kan ya. Karena sudah karakternya seperti itu gitu. Bahkan sama orang tuanya dititipkan di kakeknya sampai kuliah gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini ayahnya masih ada gitu, dan dia diajak untuk selalu berbakti kepada ayahnya seperti itu Bu. Jadi memang nanti anak pun akan akil balik ya, dia akan tahu sendiri gitu ya seperjalannya waktu gitu ya, dengan tadi lingkungan sekolah gitu ya yang memang kuat dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Insya Allah Bu, kita bentenginnya banyak caranya gitu ya. Jadi sosok itu bisa sangat digantikan, dan kalau PR dari guru saya tetap ibu mah jadi yang penuh cinta aja gitu ya, jadi yang penuh kasih gitu, jangan sampai sulit jadi raja tega. Karena tantangan anak di luar sana itu justru membutuhkan ibu yang bisa jadi rumah gitu ya, bisa pulang, bisa mengasihi, bisa memeluk gitu ya. Bahkan bisa kalau kita maya mengobati gitu ya sakit, karena dunia di luar tuh keras mungkin ya, seperti itu. Silahkan dikembalikan ke moderator. Semangat Bu Dewi, insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Terima kasih Teh Dinar atas penjelasannya. Semoga apapun hari ini mendapat pahala yang hadir di sini. Terima kasih udah saling menyemangati, saling sharing, saling berbagi. Sekali lagi terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya apakah ada lagi
Ini mungkin Teh Sofianya ini ya, kelempar ya. Silakan. Ini boleh juga tanya-tanya ke Ustadz Mustafid nih. Sekalian ya. Silakan teman-teman. Mungkin ada lagi terkait diskusi hari ini. Nah, ini sudah ada lagi Teh Sofianya. Mangga Teh. Oke, Afan Teh, sinyalnya agak buruk di sini. Terima kasih untuk Mbak Dewi yang tadi sudah menanyakan, yang memang pertanyaan sangat luar biasa dan juga insya Allah sudah terjawab ya Teh Mbak Dewi oleh Teh Dinar. Boleh selanjutnya barangkali dari teteh-teteh, mbak-mbak atau bapak-bapak yang ada di sini ingin menanyakan, boleh, masih ada 2 sesi pertanyaan lagi. Kalau lewat kolom chat juga boleh. Ya, silahkan. Tapi kalau nggak ada juga nggak usah dipaksakan ya. Mangga. Ini kesempatan luar biasa, teman-teman. Saya mau Bunda-bunda, nanya. boleh, Kak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu curhatan, kemudian yang keduanya pertanyaan mungkin ya. Mungkin curhatannya juga sekaligus juga pertanyaan ya. Jadi alhamdulillah kita di Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah Abu Hurairah ini menampung, mendidik sekaligus mengarahkan anak-anak yatim dan yatim piatu, serta ada beberapa duafa dari 85, ada sekitar 9 atau 10 yang duafa, sisanya yatim dan yatim piatu. Kebetulan saat kami menangani anak-anak yatim yang putra, ini ada satu tragedi yang luar biasa ya. Jadi remaja ini SMP kelas 9 atau kelas 3 mengalami luka pengasuhan ya yang luar biasa sejak kecil, sejak usia 4 tahun. Karena pada waktu itu ayahnya sudah tidak ada karena bercerai. Kemudian di kelas 5 SD diketahui ayahnya itu meninggal gitu, dan statusnya yatim. Nah, dari umur 4 tahun itu sudah diasuh sama ibunya. Tetapi ibunya ini pengakuan daripada anaknya ini memperlakukan yang tidak semestinya, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Teh Dinar gitu kan ya. Ya mungkin ada bahasa apa istilahnya, perlakuan yang kurang baik ya, dipukul dan lain sebagainya, ada fisik gitu ya. Ada hantaman fisik. Sampai-sampai saat kami ya coba dialog dengan yang bersangkutan, itu sampai punya keinginan pengen menjebloskan ibunya ke penjara gitu. Ini kan luar biasa gitu. Nah, dari tragedi itu kebetulan kami karena terbatas ilmunya juga, sampai-sampai ya kami juga terakhir kami yang mengeluarkan ya, karena posisinya selain begitu punya latar belakang begitu dan punya catatan pelanggaran yang luar biasa gitu kan. Ya bagi saya mungkin wajar juga karena dari awal tidak ada sosok ayah ya, tidak ada sosok ayah yang memberikan pengasuhan terhadap dirinya. Sekaligus ketika diasuh sama ibunya juga mendapatkan yang tidak baik juga gitu. Sehingga ya di usia remajanya mengalami trouble gitu kan, sampai kita juga nggak bisa menangani, akhirnya kita serahkan kembali kepada orang tuanya gitu kan. Nah, dalam posisi seperti ini mengobati luka batin ya dalam pengasuhan ya luar biasa berat kayaknya. Nah, itu dalam kasus seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan peran ibu ya dalam pengasuhan di era sekarang gitu kan. Pasangan muda-mudi yang milenial yang hari ini melahirkan anak-anak generasi alfa nih ya, yang memang sedari kecil juga sudah
sangat lekat dengan yang namanya gadget gitu. Lebih kepada ini sih gimana cara memberikan porsi yang tepat gitu kepada anak-anak untuk bermain gadget gitu kan. Karena saya merasanya kayaknya udah nggak bisa banget nih gitu kan ya dengan gadget, karena bapaknya juga kerja misalkan dengan gadget gitu kan, dengan laptop, ya mau nggak mau anak-anak juga melihat itu semua. Nah paling dua itu. Mangga Teh Dinar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang pertama ya, kalau memang masalah berat ya, dia memang punya luka yang sangat berat ya, memang mungkin prosesnya juga akan lama gitu ya. Sebenarnya lamanya itu adalah di proses penerimaan gitu ya, Kang gitu ya. Jadi kita kan memang melalui proses penerimaan dulu ya. Pasti merauk-rauk gak sih jiwa kita tuh ya, kenapa sih kayak gini gitu ya, sampai mengeluarkan keputusan-keputusan dalam diri kita gitu ya. Bahkan mungkin dia juga tadi sampai terlukanya sebegitu dalam gitu ya, pengen nyari perlindungan di luar, dia pengen melaporkan ke polisi gitu ya, dan itu juga sangat wajar karena ya dia cari perlindungan kemana sebenarnya gitu kan. Nah memang butuh sesi penerimaan, konseling gitu ya, yang memang sangat dalam. Dan prosesnya pasti insya Allah bisa dilalui gitu ya, pasti insya Allah bisa dilalui. Tapi ya etap gitu ya, harus sabar dan sesuai dengan kebutuhan dianya sendiri gitu ya. Takutnya kan dari proses penerimaan itu karena sangat lama, itu bisa jadi hadir isu-isu psikologis yang lain ya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Itu juga harus dikonfirmasi dulu, harus diobservasi dulu gitu ya, sejauh mana anak-anak itu. Tapi untuk langkah pertama adalah menyadarkan itu gitu ya, menyadarkan penerimaan itu. Karena proses menerima itu nanti akan melahirkan proses ikhlas. Ketika anaknya sudah akil, sudah balik, kalau udah ikhlas, oke aku ikhlas nih gitu ya, punya orang yang seperti ini, punya orang tua yang seperti ini. Lalu ketika sudah menerima, sudah ikhlas, apa yang jadi pelajaran dia ke depannya gitu ya. Kan PR kita adalah menjadikan anak-anak itu adalah kuat, kokoh gitu ya. Kalau anak laki-laki, bahkan dia akan siap menjadi ayah berikutnya gitu ya, akan siap menghadapi kehidupan berikutnya gitu ya, sebagai pendidik gitu ya. Bagaimana nih anak-anak ini siap mengarungi dunia karir gitu ya. Kalau dia jadi kepala keluarga, apakah dia siap itu ya gitu, secara sebagai pendidik gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi memang proses pertama adalah penerimaan supaya dia ikhlas. Kemudian kedua gitu ya, kita sebagai orang tua milenial gitu ya, termasuk saya juga gitu ya, yang selalu berhubungan dengan gadget, orang tua gitu ya, ayah ibu, ya pastikan itu adalah bekerja gitu ya. Pastikan itu adalah bekerja dan kita tidak bohong kepada anak bahwa ini adalah bekerja, ini adalah proses kita berkontribusi gitu ya. Ini adalah penting gitu ya. Ini adalah yang ditugaskan Allah kepada kita gitu ya, mencari nafkah gitu ya, belajar gitu ya. Ini adalah sesuatu hal kebaikan yang akan mendapatkan pahala gitu ya. Masya Allah, ini ada Bu Diana ya dengan anak-anak ya. Nah gitu Kang, jadi kita harus jujur kepada anak bahwa yang kita lakukan ini adalah yang ditugaskan Allah kepada kita gitu. Ini bekerja loh, ini mencari nafkah loh gitu ya. Dan itu kita harus pinter mengkomunikasikannya. Jadi jangan buka laptop lalalala, ke sana jangan ganggu. Tapi kita storytelling kan gitu ya, storytelling kan. Bisa jadi anak itu mengerti apa sih yang dikerjakan orang tua kita gitu ya. Bahkan mungkin dia akan dapat ide, dapat aha time. Oke, nanti aku di masa depan akan kerja dengan gadget juga, lalu kerjaan apa? Bisa jadi dia menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya, karena dari sekarang udah ngerti gaya bekerja millennials tuh seperti apa gitu ya. Jadi memang perlu komunikasi gitu ya, perlu komunikasi. Dan yang saya tadi tuh, ada lagi nggak Kang? Oke, siap. Iya, udah ya. Udah terjawab ya gitu ya. Ya, keduanya memang perlu proses komunikasi dan proses sabar ya. Dan kunci komunikasi, kunci storytelling memang ada di orang tua, menceritakan apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Kemudian ya, terima kasih Kang pertanyaannya. Ini saya langsung baca di kolom chat ya, ada pertanyaan dari Bu
Oh, Masya Allah ya, ini Kang Fajar juga saat ini kami sedang mediasi antara anak dan ibunya, dan keduanya belum ada yang mengalah, masih tinggi egonya. Sampai untuk memeluk ayahnya saja seperti sangat berat sekali. Ya betul, karena memang sudah fitrahnya juga seorang anak laki-laki punya ego ya, gitu ya. Berat juga dong dia, gitu. Nah, ini memang perlu proses dan perlu konseling yang sangat banyak, lama gitu ya, butuh banyak waktu gitu ya. Kalau seperti itu Kang, Akang bisa join bisa join atau ikut atau mengamati juga ada namanya guru saya istrinya Pak Jamil namanya Bu Sofi Beatrix. Nah, Bu Sofi Beatrix ini dia bikin program Kampung Hening, di mana di Kampung Hening ini dia menghealing ya, bukan konseling lagi bahkan gitu ya. Prosesnya menghealing, tapi dia bekerja sama juga dengan pesantren Buya Yahya. Bagaimana healingnya itu harus healingnya kembali kepada Allah gitu ya. Karena takut ya kita tuh healingnya healingan gitu kan. Nah, healing dengan Al-Qur'an. Nah, ini Kang Fajar dan tim gitu ya bisa pelajari ke sana itu lebih detail lagi gitu ya, healing dengan Quran. Bahkan sampai step by step-nya itu ada gitu ya. Kemarin saya belajar di sana, tapi saya nggak begitu detail gitu ya. Mangga nih Kang Fajar bisa belajar namanya Kampung Hening. Itu lokasinya ada di Sukabumi, tapi bisa dilihat di media sosialnya juga. Program-programnya ada juga yang online untuk menghealing pesantren gitu ya, menghealing siswa-siswi atau santri pesantren gitu ya. Karena memang ya, kenapa perlu sih punya ustadz yang jago healing gitu ya, ustadz yang jago konseling gitu ya, karena itu di pesantren itu banyak sekali santri yang punya luka gitu ya. Bahkan mungkin di pesantrenin teh supaya sembuh gitu ya, kalau orang tua mungkin mikirnya gampangnya gitu. Tapi ternyata di pesantren itu banyak gitu ya, masalah rumah yang ini, rumah yang itu, bahkan jadinya wah gitu lebih banyak gitu, lebih over gitu ya masalah-masalahnya gitu ya. Bahkan jauh dari orang tuanya gitu. Nah, di sana di Kampung Hening itu para tenaga pendidik pesantren, ustadz ustazah itu dikasih pelatihan sama Bu Sofi dan kawan-kawan. Kemarin itu yang sudah selesai itu pesantren Al-Bahjah ya, bersama Buya Yahya. Itu bagaimana seorang ustazah juga gitu ya, harus punya kemampuan nge-healing para santrinya gitu ya. Nanti di sana bisa dipelajari juga. Oke. Nah, gitu ya Kang ya. Semoga Akang bisa bersilaturahim gitu ya ke Kampung Hening. Insya Allah. Terima kasih Ya. informasinya. Iya, itu memang sangat penting. Oke, lanjut ya. Saya LDR dengan suami dan kebetulan saya juga bekerja. Jadi kalau pagi anak saya sekolah, pulang sekolah saya titip. Anak saya itu sering tantrum dan marah-marah saat saya sedang kerja gitu ya. Itu hal wajar atau gimana ya? Oh, kenapa? Iya. Oh, mau nonton apa? Bentar. Itu Masih? tut. Kereta api. Oke. Nah, pagi anak saya sekolah, pulang sekolah saya titipkan. Oke. Nah, wajar nggak gitu ya? Wajar, Bu, gitu ya. Anak kan kalau habis sekolah itu dia habis dapat ilmu. Nah, dia habis dapat segala tantangan yang ada di luar rumah gitu ya. Dia bisa jadi energinya terkuras di luar rumah gitu ya. Kemudian pulang ke rumah dia capek. Dia nyari tempat bersandar gitu ya. Dia nyari tempat yang bisa bikin dia refreshing. Itu ada dua kemungkinannya gitu ya. Cari gadget, kalau misalnya dia remaja mungkin dia cari lingkungan, cari geng bahkan ya kan gitu ya. Kalau nggak ada ibu di rumah terus kemana? Nah, ini ibu perlu bikin lingkungan kondusifnya. Entah itu ini dititipinnya di siapa. Nah, ini bisa dikondisikan. Misalnya nanti gimana caranya ya? Karena ini kan ayahnya juga bekerja, ya, ibunya juga bekerja gitu ya. Ya, sebentar ya. Ini sudah no. Tapi ini nggak bisa. Oke. Oh, ada.
Nah, iya Bu Indri. Jadi Bu Indri harus mencari penggantinya Bu, gitu ya. Ini tadi saya mau share cerita. Bentar. Oh iya, jadi gimana Teh yang perkembangannya kehilangan? Jadi gimana yang dia tuh kehilangan sosok orang tuanya, gimana perkembangannya gitu ya. Secara dia tadi tantrum gitu ya, suka marah-marah. Ya dia ternyata Bapak Ibu semuanya dia kehilangan sosok yang bisa mengisi peran orang tua seperti kelekatan gitu kan, anak masih butuh gelendotan, masih butuh dipeluk gitu ya. Kemudian anak masih butuh disemangati gitu ya. Dan itu ikatan istimewa dan ibu bisa mengobservasi anaknya butuh apa gitu ya dari ibu. Nah, ini dikomunikasikan dengan kakek nenek atau yang dititipin ya. Nah, begitu Bu Indri ya. Jadi dikomunikasikan kebutuhan anaknya apa. Tantrum itu karena dia butuh gitu ya. Setelah tantrum baru dia bisa berkomunikasi. Tapi dibiarkan dulu aja perasaan marahnya divalidasi gitu ya. Ya oke dia marah. Jadi jangan stop, jangan marah-marah, jangan nangis-nangis gitu. Jangan di stop dulu. Nanti dia ada emosi yang tidak tersalurkan ya. Jadi mandeg gitu kan. Nah, tapi dibiarkan dulu sampai dia tenang, divalidasi dulu, ya marah-marahnya kenapa gitu. Anak tuh butuh ditanya sebenarnya ya, gitu. Masih ada ya Bu Dewi? Masih insya Allah ya, gitu. Oke, suara saya masuk? Alhamdulillah masuk. Masuk ya, oke. Makasih Bu. Iya, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Abian. Kang Abian, izin bertanya Teh Dinar. Tadi disampaikan bahwa pengabaian peran ibu salah satunya menyebabkan karena ibu yang bekerja di luar rumah. Bagaimana strategi ibu yang bekerja bisa membayar hutang pengasuhan kepada anaknya meskipun sudah maksimal untuk melakukan pengasuhan di samping bekerja, tetapi masih dirasa kurang karena tidak full mendampingi anak di rumah karena sang ayah juga di luar kota. Terima kasih. Ini sama ya seperti kasusnya sekarang ini ya. Memang tantangan hari ini tuh bagaimana kita itu LDM gitu ya. Oke, sudah. Oke, nah sama ya mirip-mirip. Memang tantangan kita itu ayah bekerja jauh gitu ya, ibu bekerja juga gitu ya. Ya Masya Allah ya apa sih yang dikejar gitu. Masya Allah, apakah kita harus mengorbankan anak gitu ya? Memang ini makanya perlu kita cari ilmu kalau kata guru saya Coach Fahmi, kita perlu punya ilmu bisnis ya. Kita perlu punya ilmu coaching atau delegasi gitu ya. Kita perlu punya ilmu leadership. Kita perlu punya ilmu bisa mengendalikan, memberdayakan banyak orang gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa merdeka waktu gitu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan hadir di rumah bersama anak-anak gitu ya. Masya Allah itu ilmunya dari Coach Fahmi gitu ya. Kemudian gimana Teh cara bayar hutangnya? Oke, ini memang harus deal dulu sama anaknya gitu ya. Dealnya dalam artian di sini adalah saling memaafkan gitu ya. Ada cerita memang diajak komunikasi anaknya gitu ya. Anaknya perlu menerima, perlu memaafkan, perlu ikhlas. Selanjutnya buatlah cerita-cerita yang indah gitu ya. Jadi yang buruk-buruk itu akan hilang
akan hilang dari ingatan anak-anak gitu ya, ketika ibu hadir dengan cerita-cerita baru yang indah gitu sih Bu. Kang gitu ya. Jadi keburukan itu ya tinggal kita lakukan aja dengan kegiatan-kegiatan kebaikan berikutnya gitu ya. Jadi memang perlu dimaafkan dulu, perlu diterima gitu ya sama-sama supaya ketika saling menerima kita bisa melanjutkan ke kehidupan berikutnya gitu ya. Gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh ya kemaafan orang tua ini selesai dengan orang tua ini. Kenapa sangat berpengaruh? Nanti berpengaruhnya di kontribusi di masyarakat, di sekolah. Dia akan jadi sosok yang tenang. Dia tenang aja karena orang tua gue baik-baik aja gitu kan. Orang tua aku ngasih full energi gitu ya. Bukan harta, bukan uang, bukan, tapi dengan kasih sayang, dengan pemahaman itu. Karena full kelekatannya, peluknya gitu ya, hangatnya. Jadi dia nggak butuh uang, nggak butuh gang genggong lah gitu ya, lingkungan yang berkumpul kayak gitu. Itu anak-anak tuh cari validasi, cari kenyamanan, cari keamanan gitu ya. Mereka cari temen yang bisa menyenangkan mereka gitu. Aku tuh aman loh di sini, nggak ada yang mengkritik aku gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu aku kan nggak suka dikasih tahu gitu kan kalau anak-anak ya. Aku tuh sukanya tuh diajak main. Jadi pun kita ngasih tahu anak itu kalau nyuruh-nyuruh, kalau langsung konfrontasi gitu ya. Kamu tuh gak boleh gini, kamu tuh gak boleh itu langsung mental. Bener gak gitu kan? Nah, kita hadir di sana, bahkan mungkin harus switch dulu nih, kita harus ikut dunia mereka dulu. Yuk kemana yuk, mau nonton yuk, ke bioskop yuk, belanja yuk, atau gimana, mau makan yuk di kafe yuk, gitu kan kita harus ngikut dulu kemauan anak, baru kita bisa masuk gitu ya. Takutnya kita ngasih tahu apa-apa ternyata malah mental gitu ya, kayak gitu sih. Itu paling ayah bunda semuanya, semoga Allah mudahkan ya. Jangan berhenti berproses gitu ya, insya Allah mungkin pahalanya luar biasa gitu ya. Anak ini bisa menolong kita juga, aset gitu ya. Jadi anak ini adalah aset, bahkan aset akhirat gitu ya. Seperti yang sering kita dengar bahwa ada amalan yang tidak akan terputus gitu ya. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kedua amal yang diterima, kemudian ketiga adalah doa anak soleh gitu ya. Kita mau pulang ke Allah gitu ya, kita mau punya syafaat gitu ya dari doa-doa anak soleh kita, Masya Allah. Semoga Allah bersamai kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Teh Dinar. Nah, Masya Allah gitu ya, materi kali ini emang benar-benar menarik banget gitu. Sampai tadi udah berapa? 4 orang penanya gitu ya. Nah, mungkin masih banyak yang ingin bertanya barangkali ya. Namun waktunya itu sangat terbatas gitu. Nah, mungkin untuk barangkali info lebih lanjutnya bisa teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak bisa follow nih IG-nya Teh Dinar. Boleh gitu. Terus juga mungkin udah cukup ya Teh ya sampai sini ya materi dari Teh Dinar tentang tadi gitu yang tema utamanya. Gimana sih kita pengasuhan terhadap anak gitu ya. Nah, boleh Teh Dinar untuk closing statement-nya sebelum ditutup. Tadi ya sudah closing statement-nya bahwa insya Allah gitu ya, anak ini adalah aset gitu, aset akhirat ya gitu, dimana kita punya doa-doa anak soleh yang tidak akan terputus gitu ya. Semoga ayah bunda semua gitu di sini bisa Allah mudahkan dalam membersamai anak kita gitu ya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Syukran jazakillah untuk Teh Dinar ya. Nah, kalau Anda pernah dengar dari murabiannya, saya pernah dengar dari murabi saya bahwasanya dimulai dari Imam Bukhari gitu yang dididik oleh ibunya gitu, terus juga Imam Ahmad bin Hanbal yang memang dididik oleh ibunya, Imam Syafi'i juga dididik oleh ibunya, terus juga Muhammad Al-Fatih gitu kan yang memang dididik oleh ibunya, bahkan Ibnu Hajar itu dididik oleh saudarinya gitu. Bahwasanya di sini menyimpulkan wanita itu adalah pabriknya laki-laki hebat gitu. Jika ia baik, maka baiklah tatanan keluarga dan masyarakatnya gitu kan. Berarti penting banget kan peran ibu gitu dalam tatanan keluarga gitu. Nah, sekarang kayak gimana nih kita paham kan kenapa musuh Islam itu berusaha untuk merusak para wanita muslimah gitu.
Nah, semoga dari para hadirin sekalian gitu ya, di sini para ibu, para calon ibu gitu, semoga kita menjadi muslimah yang berilmu dan menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak kita kelak gitu. Nah, mungkin sekian ya untuk pemaparan materi dari Teh Dinar dan juga saya selaku moderator. Namun sebelum ditutup, boleh hadirin sekalian, ibu-ibu, bunda-bunda, teteh-teteh, mas-mas, abang-abang sekalian untuk open cam dulu, karena nanti operator akan mengambil sesi foto terlebih dahulu. Boleh di on cam teman-teman, on kamera. Oke, siap. Untuk yang lain, boleh ditutup. Mana sih ini sama ini ya? Coba. Masih banyak yang belum ini. Gimana Mbak Ece? Mbak Presin? Oh. Di slide 1 masih ada yang nutup ya. Ibu Dewi, Ibu Maidawati, Ibu Yunita, Ibu Cahayu, Ibu Ika Nandang. Baik Bapak Ibu, Abang Teteh, silakan menghadap ke kamera untuk slide 1 dulu ya. Boleh? Senyumnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. Yang kedua sama aja. Wah, masih banyak nih yang masih ditutup kameranya. Sip, sudah semua. Walaupun banyak yang masih ditutup ya kameranya mungkin. Nggak tahu kenapa. Sebentar dong, boleh bergaya sedikit, 1 aja. Coba boleh tangannya membentuk love ya. Boleh begini, boleh begini, boleh begini boleh. Oke? Ibu-ibu, nah ya boleh begini. Ya, 1, 2, love-nya mana Bu? 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Nah, mungkin alhamdulillah ya, hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, abang-abang sekalian, alhamdulillah rangkaian acara telah selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Teh Dinar Hairunisa yang sudah memaparkan materinya terkait memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak yang memang sangat luar biasa pada kali ini gitu. Terima kasih jazakillah khair untuk Teh Dinar Hairunisa. Terus mungkin saya juga selaku moderator undur diri ya dari webinar pada siang hari ini. Oh iya, untuk bunda-bunda, ayahanda sekalian, setelah sesi 1, setelah seri 1 ini di Ahad pertama di bulan Ramadan ini, insya Allah pekan depan juga ada lagi yang memang temanya itu nggak kalah penting. Kalau misal sekarang itu terkait memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak, untuk pekan depan itu terkait memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak gitu. Nah, boleh nih para bunda-bunda untuk mengajak suaminya gitu ikut webinar kami gitu kan. Nah, insya Allah akan diadakan pada hari Ahad tanggal 2 April tahun 2023. Untuk jamnya sama ya, untuk jamnya jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, alhamdulillah mungkin cukup sekiannya dari saya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Teh Dinar itu mampu menggugah semangat kita gitu menjadi ibu-ibu milenial yang memang dicintai Allah gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
webinar Islamic webinar Ramadan yang pertama ini, season 1 ini, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Teh Dinar, Teh Sophie yang sudah melancarkan webinar ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya doa penutup oleh Ustadz Mustafid, boleh dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrika wa qalban mafhuman bi syukrika wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Allahumma ja'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa mammana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih kepada Mas Safid dan terima kasih kepada seluruh yang hadir di webinar pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu Akang Teteh di Ahad depan, webinar Ramadan season 2. Nanti mohon dipantengin terus ya Bapak, Ibu, Akang Teteh. Siap, Teteh. Medsos kita dipantengin lagi. Nah, kalau bisa dibikin pengingat di handphone masing-masing bahwa Ahad depan masih ada webinar lagi. Kita bakal mengeksplor semua ilmu tentang keayahan dan keibuan biar kita bisa jadi ayah ibu yang terbaik untuk anak-anak. Diajak di-share lagi yang banyak. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari kami dari Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahimah. Mohon maaf apabila pada webinar ini banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Musik, Min. Nggak ada Min. Musik, Min. Nggak ada Min.